Assalamualaikum, halo guys. Welcome to my first YouTube video. Ini beneran loh video pertama aku. Jadi kali ini alhamdulillah aku berkesempatan untuk membuat video yang dari awal aku di behel itu aku pengen banget sharing ke kalian tentang pengalaman aku memakai behel. Aku akan ceritakan ke kalian mulai dari tahapannya, prosesnya, harganya, tempat di mana aku memasang behel, dan juga rasanya di behel itu seperti apa. Oke, nggak usah lama-lama, keep on watching. Kita mulai dari tahapannya dulu. Sebelum merencanakan memakai behel, yang pertama, kalian harus punya alasan mengapa kalian harus memakai behel. Kalau aku pribadi, alasannya adalah karena gigi aku maju guys, alias termasuk dalam kategori gigi tonggos menurut dokter gigi. Dan aku memiliki riwayat yaitu gigi taring susu aku di rahang atas sebelah kanan itu copot semasa SMP dan nggak numbuh lagi. Dan aku makin ngerasa nggak pede untuk senyum yang kelihatan giginya. Karena gigi aku yang di rahang atas itu berantakan dan juga renggang-renggang. Nih aku tunjukin kondisi gigi aku saat aku masih SMP. Nah kelihatan kan di fotonya, jadi gigi di rahang atas aku itu terlihat berantakan dan juga renggang-renggang. Setelah aku kontrol di tahun 2021 lalu, itu jadi makin terlihat jelas permasalahan gigi aku. Oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua. Untuk yang kedua ini, kalian harus punya niat dan juga berkomitmen untuk melakukan kontrol ke dokter gigi. Karena untuk melakukan pemasangan behel ini tidak sembarangan ya guys, atau hanya untuk gaya-gayaan aja. Karena nyatanya di behel itu sakit guys, dan juga memerlukan budget yang gak murah. Jadi aku saranin untuk gak perlu menggunakan behel gigi jika memang gigi kalian tidak bermasalah. Lanjut ke proses pemasangan behelnya. Yang pertama, kalian harus riset dulu klinik mana yang mau kalian kunjungi dan juga sesuaikan dengan budget kalian. Yang pasti, cari klinik gigi yang sudah profesional dan ahli di bidangnya ya. Dan juga lokasinya kalau bisa dekat dengan rumah kalian. Untuk aku pribadi, pasang behelnya di mana? Aku pasang behelnya di Dental Universe Indonesia, cabang Kelapa Gading. Selain harganya lebih murah dan lokasinya juga dekat dengan rumah, yang paling penting adalah dokter-dokternya sudah profesional dan juga terpercaya. Dan setahu aku, Dental Universe Indonesia juga sudah bergabung dengan FDC Dental Clinic ya guys. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di FDC Dental Clinic. Lanjut untuk proses yang keduanya ya. Untuk yang kedua ini, kalian harus membuat appointment terlebih dahulu seminggu sebelum jadwal kontrol gigi yang kalian tentukan sendiri. Kalau yang mau kontrolnya sama kayak aku, kalian tinggal download aja aplikasinya FDC Dental Clinic di App Store atau Play Store. Nah, kalian bisa buat appointment di situ. Oke, sekarang aku akan spill dari mulai aku kontrol pertama sampai kontrol terakhir, juga budget yang aku keluarkan di setiap kontrol. Kontrol pertama. Untuk kontrol pertama, aku konsultasikan dan ceritakan ke dokter apa permasalahan gigi aku. Nanti dokter akan mengecek gigi aku terlebih dahulu. Dan ceritakan juga ke dokter apa tindakan yang ingin kamu lakukan, apakah tindakan itu sudah tepat menurut dokter. Kalau aku pribadi, memang dokter menyarankan aku untuk memasang behel.
Setelah itu aku diberikan surat rujuk oleh dokter untuk melakukan ronsen. Untuk ronsen aku dirujuk ke Biotest. Lokasinya tuh nggak jauh dari Dwi cabang aku kontrol di Kelapa Gading. Dan di kontrol pertama ini aku juga dianjurkan oleh dokter gigi untuk melakukan scaling dan juga stain cleaning grade 1, karena sebelum melakukan ronsen gigi dipastikan gigi kalian itu harus bersih dari karang gigi. Oh iya, untuk ronsen giginya itu ada 2 jenis ya guys, yaitu panoramik dan juga cephalometric. Untuk jenis behel yang ada di Dwi Kelapa Gading itu ada banyak macamnya guys. Ada behel metal silver, ada behel metal gold, ada behel mini diamond, terus ada behel ceramik, behel sapphire, ada behel damon, dan juga behel damon clear. Dan akhirnya behel yang aku pilih yaitu behel sapphire. Alasannya karena behel sapphire ini kan behel transparan ya, dan jenis behel sapphire ini terbuat dari batu sapphire. Kalau dibandingkan dengan behel seramik yang sama-sama transparan, itu lebih kuat behel sapphire. Dan untuk jenis behel yang aku suka ini memang jenis behel yang transparan, jadi aku memilih behel sapphire. Untuk harga behel sapphire ini, kalau yang ada di Dwi Kelapa Gading, menurut aku dibanding klinik-klinik yang lain itu lebih murah. Untuk harganya itu kalau di Dwi Kelapa Gading 7,5 juta. Tapi karena di tahun itu sedang ada diskon potongan 1 juta, jadi aku hanya membayar seharga 6,5 juta. Kalau di tahun 2023 ini, kalau nggak salah harganya untuk behel sapphire sudah sampai 11 juta ya. Cuma kalau kalian download aplikasinya FDC Dental Clinic, di situ lagi ada promo dari 11 juta jadi cuma bayar 5,9 juta. Oke, untuk biaya yang aku keluarkan di kontrol pertama aku itu, bentar aku jadi setiap kontrol itu aku pasti dapat amplop seperti ini. Jadi aku kumpulin ke dalam sini sebagai dental journey aku. Kalau yang kontrol pertama itu biaya yang aku habiskan untuk kontrol pertama aku ada scaling seharga 100.000, terus ada stain cleaning grade 1 juga seharga 250, ada biaya administrasi 120.000 karena waktu itu ada promo buat video, nanti akan dapat diskon, jadi aku cuma bayar 5.000 untuk biaya administrasinya. Dan aku juga di kontrol yang pertama ini aku bayar deposit sebesar 5 juta. Jadi total untuk kontrol pertama aku ini aku bayar 5.354.000. Setelah dari kontrol pertama aku ini, aku langsung pergi ke Biotest. Lokasinya nggak jauh dari tempat kontrol gigi aku karena masih di Kelapa Gading ya guys. Dan untuk proses ronsennya itu nggak begitu lama, kurang lebih sekitar 30 menitan. Untuk harga ronsen di Biotest itu aku ronsennya kan 2 jenis ya, panoramik sama cephalometric. Dan ini struknya waktu itu satu ronsen itu harganya kan 300.000, kalau 2 berarti aku bayar totalnya 600.000.
Setelah kurang lebih aku menunggu sekitar setengah jam, akhirnya hasil ronsennya sudah keluar, dan hasil ronsennya langsung aku serahin ke Dwi Kelapa Gading untuk dipelajari oleh dokter giginya, dan juga sekaligus penjadwalan untuk kontrol berikutnya. Oke, lanjut ke kontrol kedua, yaitu kontrol kedua kalau nggak salah 2 minggu setelah kontrol pertama. Jadi dokter sudah melihat hasil ronsen aku, dan ternyata hasilnya gigi taring aku yang rahang atas sebelah kirinya itu masih gigi susu atau gigi anak-anak, guys. Dan aku jadi ingat waktu aku kuliah itu aku pernah menambal gigi taring yang di rahang atas, itu aku tambal karena ada hitam-hitamnya gitu, guys. Jadi aku minta tambal, dan ternyata kata dokternya itu salah. Jadi dokter bilang aku harus mencabut gigi taring yang di rahang atas juga, yang sebelah kiri. Nih aku tunjukin kondisi gigi aku sebelum aku dibehel ya. Nah, kelihatan kan gigi taring aku yang ternyata adalah gigi susu itu lebih kecil dari gigi-gigi yang lainnya kan. Akhirnya dokter gigi aku memutuskan untuk aku mencabut gigi taring susu yang sebelah kiri atas, rahang atas, sama 2 gigi yang ada di rahang bawah. Untuk pencabutan giginya itu dilakukan satu-satu ya guys, nggak langsung bersamaan kok. Di kontrol kedua ini aku juga melakukan pencetakan gigi, yaitu di rahang atas dan juga di rahang bawah. Untuk biaya yang aku keluarkan di kontrol kedua ini yaitu yang pertama biaya administrasinya sebesar 20.000, dan di kontrol kedua ini aku juga melunasi untuk pembayaran pemasangan behel sapir, sisanya tinggal 1.500.000, dan itu aku bayarkan di kontrol kedua, dan totalnya itu jadi 1.520.000. Kontrol ketiga, di kontrol ketiga ini akhirnya aku melakukan pemasangan behel sapir. Nah, aku akan tunjukin ke kalian foto setelah aku memakai behel. Nah, kalian bisa lihat di rahang atas aku itu ada 1 gigi yang nggak pakai bracket. Nah, itu adalah gigi taring susu aku yang nantinya akan dicabut mungkin di next kontrol. Untuk biaya yang aku keluarkan di kontrol ketiga ini yaitu yang pertama biaya administrasi 20.000, dan juga aku di kontrol ketiga ini aku kan udah pasang behel, jadi aku beli sikat gigi ortodontik untuk behel itu seharga 75.000, jadi totalnya 95.000. Kontrol keempat, untuk kontrol keempat ini aku melakukan kontrol dan juga pencabutan gigi taring atas aku yang pertama. Nah, untuk biaya yang aku keluarkan setelah aku kontrol keempat ini yaitu biaya administrasi 20.000, kontrol orto sapir itu 520.000, dan ganti wire metal yaitu ganti kawat atas 50.000, dan melakukan pencabutan gigi susu karena kan aku termasuk gigi susu, gigi anak-anak. Nah, itu 300.000, jadi totalnya adalah 890.000. Di kontrol keempat ini memang aku udah mengeluarkan biaya kontrol sapir karena kan udah dipasang behelnya, jadi udah melakukan pembayaran kontrol sapir. Nah, untuk yang kontrol kelimanya
aku. Jadi enak guys kalau dapat kayak gini setiap bulannya struknya, jadi bisa aku share dan bisa lebih jelas juga. Untuk yang kelimanya itu aku nggak melakukan cabut ya guys kalau untuk kontrol kelima. Jadi aku cuma kontrol behel aku itu biayanya 520.000. Kalau behel sapir memang harganya segitu, tapi kalau kalian mau pakai behel metal itu lebih murah, kisarannya kalau nggak salah 350.000, jadi lebih murah. Kalau ini yang kontrol kelima ini selain biaya kontrol juga aku bayar biaya administrasi biasa itu 20.000 dan totalnya 540.000. Untuk kontrol keenam ini aku baru cabut gigi ya. Oh, aku belum cabut gigi di sini. Aku belum memberanikan diri untuk cabut. Jadi untuk kontrol yang ke berapa ini? Yang keenam ini aku kontrol biasa, bayarnya 520.000, biaya administrasi 20.000, terus ganti kawat lagi 50.000 satu rahang, jadi totalnya 590.000. Untuk kontrol ketujuhnya itu aku keluarin biaya ini. Aku di kontrol ke-7 ini aku melakukan pencabutan gigi yang di rahang bawah, tapi satu gigi yang aku cabut. Jadi biaya yang aku keluarkan di kontrol ke-7 ini biaya administrasi 20.000. Kontrol behel sapir, karena di kontrol yang ke-7 ini aku udah join member di Dwi Kelapa Gading, jadi aku dapat potongan diskon 20% per tindakan. Jadi kalau kalian mau sama kayak aku dapat diskon, kalau kalian mau kontrolnya di Dwi juga, kalian bisa download FDC Dental Clinic. Nah, di situ kalau kalian udah bikin aplikasinya, bikin registrasi, nanti kalian bisa minta sama resepsionisnya untuk dibuatkan membernya. Jadi di situ ada tahapannya, kalau nggak salah 3 tahapan. Ada yang biasa, pokoknya kalau aku yang platinum, ada yang silver, gold, sama platinum kalau nggak salah. Nah, aku langsung ke level yang tertingginya. Nah, itu dapat potongannya lebih besar guys, 20% per tindakan. Jadi yang harganya yang kalau nggak pakai member itu 520. Nah, karena aku udah download aplikasi FDC dan aku levelnya udah dinaikin ke platinum, jadi harga joinnya 465 enggak 520 lagi. Udah gitu aku dapat diskon 20%. Jadi aku cukup bayar 372.000 untuk biaya kontrol sapir. Lebih murah kan guys. Dan disitu juga aku ganti kawat 2, satunya 50.000, kalau 2 tuh 100.000. Nah, itu juga didiskon lagi 20%, jadi 80.000. Nah, terus di sini premediksi, aku lakukan premediksi, kurang tahu ya ini apa, tapi ini 100.000 biayanya. Dan pencabutan gigi satunya 450, didiskon 20%, jadi 360.000. Untuk kontrol ke-8 nya itu aku melakukan pencabutan gigi yang terakhir deh kalau nggak salah. Ya, di sini di kontrol ke-8 ini aku melakukan pencabutan yang ketiga. Aku memang disuruh cabut sama dokternya memang 3 ya. Jadi ini yang terakhir. Biayanya yang aku keluarkan itu biaya administrasi 20.000, terus biaya kontrol sapirnya 465.000, jadi didiskon 20%, jadi 372.000.
pencabutan gigi 450 satu gigi, jadi di diskon 20%, jadi 360.000. Dan di kontrol ini aku ganti kawat lagi, jadi totalnya 60.000. Ganti kawat 2 100.000, jadi 80.000 totalnya. Dan premediksi 100.000. Nah, total biaya kontrol di kontrol yang ke-8 ini totalnya 932.000. Untuk kontrol yang 9 ini adalah kontrol terakhir aku kontrol, itu di bulan Januari kemarin ya, minggu kemarin. Nah, aku udah selesai cabut semua, jadi aku juga disaranin sama dokter untuk nambah bracket 4, jadi 2 di atas, 2 di bawah. Nah, itu biaya yang aku keluarkan untuk tambah bracket itu satunya 150.000. Aku kan nambah bracketnya 4, jadi totalnya setelah didiskon 20% jadi 480.000. Terus sama biaya administrasi 20.000, ganti kawat atas bawah jadi 80.000 setelah didiskon 20%. Kontrol sapirnya dari 465 diskon 20% jadi 372.000. Dan totalnya yang aku keluarkan itu 952.000. Nah, itu guys biayanya. Jadi kalau kalian mau pasang behel, siapkan budgetnya juga. Kalau aku saranin, kalau memang kalian budgetnya terbatas, kalian bisa pakai behel jenis metal. Di situ ada 2 pilihan, ada metal silver dan metal gold. Menurut aku juga sama aja sih bagusnya. Cuman memang kalau behel metal itu ya lebih kelihatan. Tapi kalau yang behel yang kayak aku, behel sapir itu memang transparan dan nggak begitu kelihatan. Nah, aku akan tunjukin ke kalian foto kondisi gigi aku saat ini. Setelah aku kontrol yang terakhir, ya yang ini. Nah, kondisi gigi aku memang saat ini belum sempurna ya, karena belum lama juga kan dicabut giginya. Jadi dan aku juga memang jarang-jarang kontrolnya. Jadi kalian kalau mau cepet itu kalian harus rajin ya kontrolnya setiap bulan. Oke, itu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian yang memang berniat untuk menggunakan behel. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan info ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.